selamat pagi, siang, sore, malam, atau kepada siapapun yang menonton saat ini. Jadi kami kelompok 6 akan mempresentasikan dilatasi, transformasi, dan geometri. Jadi yang pertama-tama kelompok kami ini terdiri dari saya sendiri, David Siregar, Anastasius Situmorang, Feral Simancorang, Gabriel Siboron, dan juga Ratsarani. Nah, jadi pertama-tama kita akan memasuki dengan apa itu pengertian dilatasi. Nah, jadi dilatasi itu berarti sebuah transformasi yang mengubah suatu ukuran. Jadi itu bisa memperbesar atau memperkecil bangunan, garis ataupun titik tersebut tanpa merubah bentuk bangunannya. Jadi seperti yang bisa kita tengok pada gambar di bawah ini, terdapat sebuah segitiga. Nah, jadi segitiga ini dapat diubah ukurannya, bisa diperbesar ataupun bisa diperkecil tergantung pada faktor-faktor yang nanti akan dijelaskan yang memengaruhi bangunan tersebut. Yang pertama yaitu dilatasi terhadap titik O atau titik pusat yang berkoordinat 0,0. Nah, bentuk umum dari dilatasi pada titik pusat itu dapat dituliskan sebagai berikut. A, titik awal dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K sehingga diperoleh bayangan titik A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Soalnya yaitu terdapat suatu bangunan di sini PQRS dan dilatasikan sebesar K sama dengan 2 terhadap titik 0,0. Maka ditentukanlah titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan X aksen. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita tentukan dulu koordinat dari titik P, Q, R, dan X. Titik P terletak di koordinat 1,3, Q terletak pada koordinat 4,3, R terletak pada koordinat 1,2, dan S terletak pada koordinat 4,2. Kemudian, tentukan titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan X aksen dengan persamaan dilatasi yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk titik P, X aksen tersebut dapat dikalikan, yaitu menjadi X aksennya 2, Y aksennya 6. Dan Q aksen itu X aksennya itu 8, Y aksennya 6. Untuk R aksen itu X aksennya 2, Y aksennya 4, dan untuk S itu X aksennya 8, Y aksennya 4. Sehingga diperoleh titik bayangan dari hasil dilatasi yang tadi itu P aksen sama dengan 2,6, Q aksen sama dengan 8,6, R aksen sama dengan 2,4, S aksen sama dengan 8,4. Bila diilustrasikan, maka tampaklah gambar seperti berikut. Nah, contoh soal di atas itu merupakan dilatasi terhadap skala K yang bernilai positif. Bagaimana jika nilai K-nya itu bernilai negatif? Kita masuk ke contoh soal. Di soal berikut diketahuilah suatu bangun datar ABCD yang terletak pada masing-masing koordinatnya. Maka kita disuruh mencari aksen B aksen C aksen apabila dilatasikan sebesar K sama dengan min 2 terhadap titik pusat 0,0. Maka caranya seperti yang pertama tadi, carilah koordinat titik A, B, dan C. Titik A terletak pada koordinat 1,2, titik B terletak pada koordinat 2,2, titik C terletak pada koordinat 1,1, dan titik D terletak pada koordinat 2,1. Maka kita sekarang mencari koordinat aksen B, aksen C, aksen, dan D aksen menggunakan persamaan dilatasi pada matriks. Sehingga diperoleh aksen dengan X aksen Y aksennya min 2, min 4, B aksen dengan X aksen Y aksennya min 4, min 4, C aksen dengan X aksen Y aksennya min 2,2, dan D aksen dengan X aksen Y aksennya min 4, min 2. Maka dapatlah diilustrasikan sebagai berikut. Jadi, dari kedua contoh di atas dapat kita bandingkan bahwa bangun dilatasikan dengan nilai K positif dengan nilai K negatif. Apabila dilatasikan dengan nilai K positif terhadap titik pusat, maka mengakibatkan bayangannya muncul pada kuadran yang sama dengan bangunnya sendiri. Sedangkan jika nilai K-nya negatif yang dilatasikan dengan titik pusat, mengakibatkan bayangannya muncul berada di seberang kuadran bangun tersebut. Kemudian dilatasi terhadap suatu titik P, A, B. Bentuk umum dari dilatasi titik P, A, B bisa dibaca sebagai titik A, X, Y didilatasikan terhadap pusat P, A, B dengan faktor skala K dinotasikan oleh P, A, B dengan faktor skala K sehingga diperoleh bayangan titik A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Untuk contoh soalnya, diberikan suatu segitiga ABC memiliki titik koordinat sebagai berikut. Titik A 4,6, titik B 2,2, dan titik C 6,2.
Carilah A aksen, B aksen, dan C aksen apabila didilatasikan sebesar skala K sama dengan min 1,5 terhadap titik P 2, min 2. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita cari dulu A aksen, B aksen, dan C aksen. Untuk A aksen diketahui titik A sama dengan 4,6 dengan faktor skala K min 1/2, maka E aksen, Y aksen sama dengan matriks K 0, 0K dikali dengan X kurang A, Y kurang B ditambah A, B. Kemudian dihasilkan bahwa A aksen ada sama dengan 1, min 6. Kemudian untuk koordinat titik B sama dengan koordinat titik A tadi, dengan cara yang sama kita mendapatkan bahwa koordinat titik B aksen adalah 2, min 4. Dan dengan cara yang sama koordinat titik C yang awalnya 6,2 dengan faktor skala K sama dengan min 1/2 didapatkan X aksen Y aksen sama dengan 0, min 4. Kemudian dengan titik-titik yang kita peroleh sebelumnya kita masukkan ke dalam koordinat kartesius, maka diperoleh gambar sebagai berikut. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan dilatasi, di mana terdapat dua hubungan, yaitu hubungan koordinat titik sebelum dan sesudah dilatasi, serta hubungan luas bangun datar sebelum dan sesudah dilatasi. Yang pertama merupakan hubungan koordinat titik sebelum dan sesudah dilatasi. Jika diberikan sebuah titik P dengan koordinat X, Y, didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K, maka hasilnya adalah P aksen dengan koordinat K kali X dan K kali Y. Namun, jika terdapat sebuah titik P dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap suatu titik S dengan koordinat P, Q terhadap faktor skala K, maka hasilnya adalah P aksen dengan koordinat P ditambah K kali X dikurang P dan Q ditambah K kali Y dikurang Q. Nah, selanjutnya merupakan hubungan luas bangun datar yang sebelumnya dan sesudah didilatasi, di mana luas bayangan A itu sama dengan determinan dari A, determinan dari matriks yang diberikan, dikalikan dengan luas awal A. Berikut merupakan contoh soal mengenai hubungan sebelum dan sesudah proses dilatasi, di mana jika terdapat segitiga ABC dengan koordinat titik-titik sudutnya yaitu A min 1,2, B 2,3, dan C 1,5 ditransformasi oleh matriks 3 min 1, 2, 4, dan kita diminta untuk menentukan bayangan titik-titik sudut segitiga ABC dan luas bayangan segitiga ABC, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan bayangan titik-titik sudutnya, kita akan mencari determinan A dikalikan dengan koordinat titik sudutnya. Berikut merupakan hasilnya. Sehingga kalau misal dikalikan dengan matriks yang diberikan dan koordinat yang sudah ada, koordinat awalnya, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, dan diperoleh bayangan titik sudutnya adalah A aksen min 5,6, B aksen 3,16, dan C aksen min 2,22. Nah, selanjutnya kita akan menentukan luas bayangan segitiga ABC dengan bayangan titik sudutnya. Ini kita menentukan luas bayangan secara langsung tanpa menggunakan rumus determinan yang sebelumnya. Tapi di sini kita menggunakan membandingkan luas awal dan luas bayangannya. Berikut merupakan luas awalnya, diperoleh luas awalnya itu 7/2. Luas bayangannya itu determinan dari matriks yang diberikan dikalikan dengan luas awal, di mana determinan dari matriks tersebut adalah 14 dan luas awalnya 7/2, maka hasilnya adalah 49 luas. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Jika titik A 2,4 didilatasi oleh titik O 0,0 dengan faktor skala 2, maka bayangan titik A-nya adalah, yang pertama, jika kita memiliki A, X, Y, didilatasikan dengan titik O 0,0 dengan faktor skala 2, maka aksennya ialah 2X dan 2Y. Oke, karena kita memiliki A 2,4, maka aksennya anda pada titik 4,8. Jadi jawaban yang ini ialah D.
Selanjutnya soal nomor 2. Jika titik A 3,1 dilatasi oleh titik P 1,2 dengan faktor skala min 2, maka koordinat titik A adalah seperti yang tadi ya, tapi ini dengan titiknya 1,2. Apa yang harus kita lakukan di sini? Oke, apabila kita memiliki A, X, Y, terus dilatasikan dengan P 1,2 dan memiliki faktor skalar min 2, maka hasilnya ialah 1 kurang 2 X kurang 1, 2 kurang 2 Y kurang 2. Itu maka menjadi absennya ialah 2 X tambah 3, 2 min 2 Y tambah 6. Nah, jadi karena kita memiliki titik A 3,1, maka absennya ialah min 2 kali 3 tambah 3, min 2 kali 1 tambah 6. Oke, maka absennya memiliki koordinat min 3,4. Pilihan benar mana? Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Apabila kita memiliki titik A 6,9 dilatasi terhadap titik P 2,3 dengan faktor skala setengah, menghasilkan bayangan apa? Oke, gini kita membayangkan soal seperti ini. Pertama, A itu memiliki A, X, Y, dilatasikan, maaf ini, Y dengan P 2,3 dan faktor skala D. Nah, oke. Maka aksennya ya apa? Oke. 2 tambah setengah X kurang 2,3 tambah setengah Y kurang 3. Oke, maka aksennya ialah setengah X tambah 1, setengah Y tambah 3/2. Oke, karena kita awalnya memiliki A 6,9, maka aksennya ialah setengah kali 6 tambah 1, setengah kali 9 tambah 3/2. Maka aksennya ialah berada pada bayangannya titiknya yaitu 4,6. Jadi bayangan yang mana? Biar kayak